Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para sahabat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel YouTube Santri Al-Muqri As-Salafi dalam keadaan sehat walafiat dalam pembahasan kajian kitab Safinatun Najah yang insyaallah dengan adanya video ini semoga kita bisa mengambil hikmah dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yang mana pembahasan pada video kali ini ialah tentang arkanul iman, tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, arkanul imani sittatun. Adapun beberapa rukun iman yaitu ada 6. Jadi rukun iman yaitu ada 6. Yang mana iman itu mempunyai takrif, mempunyai definisi at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang mempunyai arti membenarkan kepada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Yaitu mimma ulimah minad dini bid-darurati. Sesuatu yang telah diketahui dari dalil agama tanpa kita harus berpikir, tanpa kita harus mencari dalil. Itu adalah takrif daripada iman. Tapi di dalam bahasa tasdik kita bukan hanya membenarkan, tapi harus ada al-qabul wa taslim. Harus ada penerimaan dari hati kita. Karena jika hanya ada tasdik dari diri kita, orang kafir juga membenarkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi yang membedakan antara orang kafir dan orang yang beriman ialah penerimaan dari hati orang tersebut. Jika orang yang beriman membenarkan dan menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, beda halnya dengan orang kafir. Mereka hanya tasdik, hanya membenarkan. Tidak ada penerimaan dari hati mereka. Maka dari itu kita harus membenarkan dan menerima apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana rukun iman yang pertama ialah antu'minah billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ialah kita harus mempunyai keyakinan bahwasanya Allah zat yang satu, yang tidak mempunyai perbandingan di dalam zatiahnya. Beda halnya dengan alam. Alam mempunyai perbandingan, mempunyai bagian-bagian yang tersusun seperti mata yang ada di manusia, gunung yang tersusun di atas bumi. Allah tidak mempunyai seperti itu. Tidak mempunyai bagian-bagian yang sudah tersusun. Kemudian Allah tidak mempunyai perbandingan di dalam sifatnya. Allah tidak mempunyai dua sifat. Allah hanya mempunyai satu sifat. Seperti iradah dan kudrah hanya ada satu. Kemudian tidak mempunyai perbandingan di dalam af'al, di dalam pekerjaan Allah. Jadi makhluk, alam, pekerjaannya tidak sama dengan pekerjaan Allah. Jadi kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah tidak mempunyai perbandingan di dalam zatiahnya, di dalam sifat dan di dalam pekerjaannya. Itu adalah rukun iman yang pertama. Kemudian rukun iman yang kedua ialah wa malaikatihi, antu'minah bi malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang artinya kita harus mempunyai keyakinan bahwasannya Allah mempunyai hamba yang berupa malaikat, yang mana hamba tersebut tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jujur di dalam apa yang telah dikabarkan oleh Allah. Itu adalah rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat. Kemudian rukun iman yang ketiga ialah wa kutubihi, antu'minah wa antu'minah bi kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang artinya meyakini bahwa kitab tersebut ialah kalamullah, merupakan firman Allah al-azaliyuh, yang merupakan kalam yang tidak ada permulaannya. Yang mana kalam tersebut al-munazzah, disucikan anil huruf wal aswad, disucikan dari suara, disucikan dari huruf. Jadi firman Allah tidak sama dengan perkataan kita. Yang mana perkataan kita bisa ditulis, bisa
kita fahami, bisa kita dengarkan. Beda halnya dengan firman Allah yang tidak ada huruf dan tidak ada suaranya. Dan meyakini bahwasanya sesuatu yang tersimpan di dalam kitab tersebut itu hak, benar adanya. Tidak ada keraguan di dalam kitab tersebut. Dan meyakini bahwasanya kitab tersebut oleh Allah diturunkan kepada sebagian utusannya dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwasanya itu adalah firman Allah. Itu adalah rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian rukun iman yang keempat ialah wa rusulihi wa antu'minah birusulihi, beriman kepada utusan-utusan Allah. Yang mempunyai arti kita harus meyakini bahwasannya Allah mengutus utusan kepada seluruh makhluk yang telah ditentukan. Seperti Nabi Musa yang Allah utus kepada Syam dan Mesir, Nabi Muhammad SAW kepada semua makhluk yang ada di muka bumi, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Dan meyakini bahwasannya semua utusan yang Allah miliki disucikan oleh Allah dari segala aib, dari segala kekurangan, seperti bodoh, seperti khianat, seperti bohong, dan lain sebagainya. Jadi para utusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari segala kekurangan dan segala keaiban. Dan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala maksumunah, dijaga oleh Allah dari segala dosa, beserta para utusan tersebut tidak mungkin untuk melakukan dosa tersebut. Itu adalah para utusan. Dan kemudian rukun iman yang kelima ialah wabil yaumil akhiri, antu'minah bil yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Yang mempunyai arti bahwasanya kita harus meyakini hari kiamat itu memang benar-benar ada. Dan meyakini bahwasanya sesuatu yang ada di dalam hari kiamat itu memang benar-benar ada. Seperti pertanyaan dua malaikat, siksa kubur, nikmat kubur, kebangkitan, surga dan neraka itu memang benar adanya. Itu adalah rukun iman yang nomor 5. Rukun iman yang terakhir ialah wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, beriman kepada baik dan buruknya qadar Allah. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan baik dan buruknya makhluk Allah sebelum Allah menciptakan makhluk tersebut. Dan semua yang ada di muka bumi ini merupakan qada dan qadar Allah. Telah Allah tentukan waktunya, seperti kita sakit, kita sehat, kita jatuh, kita celaka, kita terkena musibah dan lain sebagainya. Allah telah menentukan waktunya sebelum Allah menciptakan kita. Jadi itu adalah rukun iman yang terakhir. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya jika kita ingin menjadi mukmin kamil, orang yang beriman yang sempurna, maka kita harus membenarkan dan menerima kepada semua yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Baru kita bisa menjadi mukmin yang sempurna. Dalam artian, hukum-hukum yang ada di dunia dan akhirat berlaku bagi kita. Seperti contoh, ketika kita mati, maka kita wajib untuk disolati, dimandikan, dan dimakamkan di pemakaman orang-orang Islam. Dan contohnya lagi, kita merupakan orang-orang yang beruntung yang selamat di hari kiamat esok. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang sempurna. Dan jika orang tersebut tidak beriman dan sekaligus tidak Islam, maka orang tersebut merupakan kafir kamil, orang kafir yang sempurna, yang mempunyai arti bahwasanya hukum-hukum yang ada di dunia dan di akhirat tidak berlaku bagi orang tersebut. Seperti contoh, orang tersebut tidak wajib untuk disolati ketika orang tersebut mati, tidak dimakamkan di pemakaman orang-orang Islam, dan di akhirat kelak menjadi orang-orang yang rugi, yang tempatnya berada di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari perkara ini
dan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kami, hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya jika ada kesalahan dari kami, baik dari pembacaan ibarah, tutur kata, dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami siap menerima kritikan dan saran di kolom komentar. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.